Senang rasanya Bapak Ibu Saudara-saudari kita bisa berjumpa kembali dalam menikmati berkat Tuhan dalam seluruh perjalanan kehidupan yang kita jalani ini. Untuk itu, mari bersama kembali kita menyatu dalam persekutuan untuk merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami menghampiri-Mu ya Allah kami yang terus memberkati kami. Karena dari hari ke hari, terus kami menikmati berkat-Mu. Berkat-Mu sungguh nyata dalam nafas kehidupan yang kami boleh nikmati sepanjang hari ini. Kami mau terus berharap hanya pada-Mu ya Allah. Kini kami bersama kembali akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami memahaminya, sehingga kami dapat menghidupinya dalam hidup kami ini. Bersabdalah di dalam firman yang hidup Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, bacaan kita pada saat ini diambil dari Kitab Mazmur pasal 33. Kita akan membaca ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-22. Firman Tuhan, jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada nama-Nya yang kudus kita percaya. Kasih setia-Mu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Amin. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman-Nya dan yang terus memeliharanya dalam hidup kita, menjadi perenungan kita dan juga terus kita hidupi. Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, keadaan putus asa adalah sebuah hal yang paling banyak menghancurkan hidup seseorang. Ini adalah penyakit batin yang paling berbahaya. Raja Daud, Bapak Ibu Saudara-saudari, juga adalah seorang manusia biasa, yang mana dalam perjalanan hidupnya pastilah juga mengalami yang namanya pasang surut kehidupan. Susah, senang, juga pasti menjadi bagian atau pewarna hidupnya. Silih bergantian dalam perjalanan hidupnya. Akan tetapi, ia menyatakan bahwa ia terus bersukacita, selalu bersukacita dalam ayat yang ke-22, 21 bacaan kita. Ya, karena Dia hati kita bersukacita. Dan dalam keadaan hati yang bersukacita, ia selalu menaruh harapnya hanya kepada Tuhan dalam ayat yang ke-22. Bagaimana Raja Daud bisa selalu mengalami pengharapan atau mempunyai pengharapan dalam Tuhan? Dengan ia percaya bahwa pertolongan dan kasih setia Tuhan senantiasa menyertai kehidupannya. Itu yang membuatnya terus bersukacita dan berharap hanya kepada Tuhan. Tanpa keraguan, Daud menyatakan bahwa ia selalu menanti-nantikan Tuhan. Artinya, Daud mencari Tuhan sepanjang hidupnya. Ibu bapak saudara-saudari, kita bisa belajar banyak hal dari orang lain, ataupun mungkin dari diri kita, tentang bagaimana untuk tidak berputus asa. Pantang berputus asa banyak diungkapkan dari kesaksian hidup orang lain atau banyak orang, mungkin termasuk Bapak Ibu Saudara-saudari, bahwa kesaksian hidup yang kita alami, bagaimana
Pergumulan kehidupan membuat kita harus berjuang dan pantang berputus asa. Dan pada akhirnya kita menyaksikan bagaimana kita menjadi orang yang menang dari pergumulan hidup itu. Nah, saya baca buku tentang kisah hidup Abraham Lincoln, ya, di mana dia menunjukkan hidupnya yang pantang berputus asa. Dia dilantik menjadi Presiden Amerika pada tahun 1861. Ia juga dikenal sebagai Presiden Amerika yang menonjol dan sukses dalam kepemimpinannya. Akan tetapi tahukah kita Bapak Ibu Saudara-saudari bahwa kesuksesannya itu diawali dengan serentetan pergumulan hidup, kegagalan hidup. Ia pernah mengalami kebangkrutan demi kebangkrutan pada tahun 1931 hingga 1935. Ia juga beberapa kali gagal dalam pemilihan anggota Senat dan Kongres Amerika Serikat. Dan tahun 1936, istrinya meninggal dunia dan ia menderita depresi berat pada tahun 1939. Namun, ia tidak pernah putus asa menghadapi segala kegagalan demi kegagalan dan pergumulan demi pergumulan hidupnya. Pada akhirnya, ia pun berhasil meraih keberhasilan dengan gilang gemilang. Ibu bapak saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, mengapa kita harus putus asa atau hilang pengharapan? Jadi dari kesaksian ini bahwa memang siapapun kita pasti mengalami pergumulan hidup. Pasti pergumulan atau kegagalan menjadi bagian hidup kita. Dan cara kita meresponsnya lah yang menjadi penentu kita dalam berjalan di masa depan kita. Dan dari perenungan kita saat ini, kita disodorkan teladan Daud yang juga mengalami pasang surut kehidupan, kegagalan, pergumulan mewarnai hidupnya. Bahwa meskipun dalam keadaan itu, Daud tetap bersuka cita. Daud tetap berharap hanya pada Tuhan. Dan ini ia bisa alami karena dalam sikapnya yang selalu menanti-nanti Tuhan, yang selalu mencari Tuhan di sepanjang hidupnya. Karenanya Bapak Ibu Saudara-saudari, mari saya dan kita sekalian terus menyatakan iman seperti Raja Daud, yang terus senantiasa mencari Tuhan, serta hanya berharap kepada Tuhan dalam perjalanan hidup kita ini. Sebab pada Tuhan senantiasa ada kasih dan pertolongan yang akan memampukan kita melewati perjalanan hidup yang kita jumpai dengan keadaannya di tengah-tengah dunia ini. Pantang berputus asa, berharap pada Tuhan, dan terus mencari Dia dalam hidup kita sepanjang hidup kita. Amin. Mari berdoa. Tuhan, kami terus rindu akan Engkau. Sebab kami tahu bahwa hanya dengan terus berharap kepadamu lah kami dapat melewati segala situasi hidup ini. Kiranya kami pantang berputus asa, tetapi terus dalam sukacita pengharapan iman kepadamu, kami menapaki hari-hari hidup kami ini. Segala situasi yang membuat kami gagal, yang membuat kami bergumul, pastilah menjadi bagian hidup kami. Tetapi sungguh firman-Mu meneguhkan kami,
Bahwa itu bukanlah akhir dari perjalanan kehidupan yang kami sedang perjuangkan ini, tetapi sesungguhnya bagian dari perjalanan hidup kami yang membentuk kami makin tangguh dan makin menyadari siapa kami, sehingga kami terus hanya bersandar kepadamu dan bermohon akan kasih dan pertolongan Tuhan. Dengan kasih dan pertolongan Tuhanlah kami dapat mampu menjalani kehidupan ini. Oleh kasih dan pertolongan Tuhan jualah kami percaya kami terus dilindungi melewati kehidupan ini. Kami akan beristirahat malam ini, Tuhan. Lindungi, sertai kami, kasihi kami, Tuhan. Karena hanya dengan kasih dan pertolongan-Mu, kami dapat melewatkan waktu-waktu kehidupan kami ini. Ini kami, Tuhan. Kami terus memohon ampunan-Mu atas salah dan dosa kami yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Dan kami mohon, Engkau yang terus melindungi, menuntun, mengarahkan kami menjalani hari-hari hidup kami ini. Memberkati setiap apa yang kami nyatakan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.